Cek 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 cek. Halo sobat nih. Kita kasih lagi dah jawaban. Dan seperti biasa yang mau ngasih gua bantuin bayar cicilan bisa banget baca di deskripsi. Dan kali ini ada yang ngasih cuy. Seger dari Sky. Teruskan update-nya. Oke Sky. Pasti bakal gua lanjutin terus Sky, apalagi dukungan dari Sky ini, waduh luar biasa banget nih. Waduh, 0-5. Next dari Jangkrik. Meskipun apa nih? Semoga bermanfaat meski nggak banyak. Nggak apa-apa. Makasih banyak Jangkrik dan makasih banget Sky, dan semoga aja rezekinya bisa nambah lagi untuk kalian berdua. Dan semoga aja bisa ngasih lagi di kemudian hari. Dah kita gaskan dulu dah yuk jawabannya. Yuk langsung aja kita gaskan. Makasih Sky dan juga Jangkrik. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zauvan dan juga Yelin mereka saling jual beli serangan. Dan jual beli serangan yang dilakukan oleh Zauvan dan juga Yelin sungguh sangat intens dan sungguh sangat luar biasa. Bahkan saat ini untuk Yelin dia memang terlihat lebih diunggulkan. Bahkan saat ini dia juga sempat memberikan sebuah tekanan yang tidak lagi dapat dihindari oleh Zauvan. Bahkan saat ini Zauvan lengan kilitnya juga kembali ke bentuk tangan manusianya. Namun melihat Zauvan yang tertekan seperti itu membuat mereka berpikir kalau sepertinya Zauvan telah kalah di dalam pertikaian adu fisik, hingga membuat mereka berpikir apakah ini semua akan diselesaikan dengan pertarungan jiwa. Tapi tentunya hal itu membuat mereka juga sadar kalau Zauvan hanya ada di ranah fisik dewa, sedangkan lawannya ada di ranah virtual. Walaupun mereka juga tahu Zauvan telah membangkitkan kekuatan jiwa naga surgawi. Namun di sini untuk Wentao dia pun berpikir kalau sedari awal Zauvan hanya bisa mengandalkan fisiknya saja ketika dia menghadapi Yelin. Kalau dia bisa menggunakan kekuatan jiwa, pasti sudah sedari awal dia melakukannya. Kalau dia bisa unggul dari awal, tentunya ini akan sedikit memberikan harapan bagi Zauvan. Tapi sayangnya dia hanya bisa menggunakan kekuatan fisiknya saja. Tapi kalau jarak juga sudah semakin dekat seperti ini, apapun yang telah terjadi selanjutnya kemungkinan hanya akan buang-buang waktu. Ucap dari Wentao yang tidak yakin Zauvan dapat menggunakan kekuatan jiwanya ketika dia menghadapi Yelin. Sedangkan di sudut lainnya saat ini Cucu dan juga para ciwi-ciwi yang lainnya mereka terlihat cukup khawatir dengan kondisi dari Zauvan. Dan untuk Cucu, dia pun menyadari kenapa ekspresi wajah yang dimiliki oleh Zauvan sampai seperti ini sebelumnya. Dan itu semua terjadi karena Zauvan dipikir oleh Cucu tidak bisa kuat dalam menghadapi Yelin. Dan itu membuat Cucu dia pun mengatakan, Zauvan, kau telah menyiapkan sesuatu di pertikaian jarak dekat. Tapi saat ini dia telah menyadari bahwa kekuatan yang dimiliki oleh lawannya sangat kuat daripada dirinya. Pasti dia merasa harapannya telah lenyap. Ucap dari Cucu sembari meneteskan air mata. Di sini Cucu dia pun tahu kalau Zauvan sebelumnya tidak pernah sampai seputus asa ini. Bahkan dia tetap bertarung meskipun tidak lagi memiliki peluang. Ucap dari Cucu yang saat ini terseduh-seduh ketika dia melihat kalau sepertinya Zauvan tidak lagi memiliki sebuah harapan dapat mengalahkan Yelin. Tapi melihat Cucu yang sampai menangis seperti itu tentunya membuat Dandan dia pun merasakan, bukankah harusnya Zauvan masih bisa melawan dengan kekuatan jiwa yang dia miliki? Bukankah dia memiliki jiwa naga surgawi yang terkuat? Bukankah sebelumnya telah dia gunakan? Ucap dari Dandan. Tapi untuk Cucu dia pun mengatakan kalau Zauvan bisa menggunakan kekuatan jiwa dan yakin akan menang, pasti dia sudah melakukannya sedari awal. Tapi sayangnya dia tidak melakukannya karena dia pikir dia tidak cukup untuk dapat mengalahkan Yelin. Dia pasti tahu jiwa lawannya setidaknya setara dengan dirinya atau bahkan lebih kuat. Sebab itulah, namun ketika Cucu sedang lagi dropnya ketika dia melihat Zauvan, di sini si Tengi ini lagi dan lagi dia memberikan sebuah provokasi kepada Cucu. Dia mengatakan kalau iblis itu dia tidak akan mungkin dapat menang dari Yelin. Ucap dari orang tengil ini yang membuat mereka semua hanya melirik dengan tatapan jijik. Namun untuk Cucu, dia pun kembali bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Zauvan dalam kondisi tertekan seperti ini. Sedangkan di sudut lainnya lagi saat ini untuk Black Supreme, dia pun tahu kalau kekuatan yang dimiliki oleh Yelin sungguh kuat. Bahkan saat ini Yelin saja yang belum menggunakan kekuatan jiwanya saja sudah lebih kuat. Dan dia berpikir kalau ini semua Zauvan akan kalah. Ucap dari Black Supreme.
Di sini Black Supreme dia pun kembali mengatakan, makanya dari awal dia ragu untuk dapat menggunakan kekuatan jiwa miliknya. Kalau tidak, setelah kalah adu fisik tentunya dia pasti akan melanjutkannya dengan kekuatan jiwa miliknya. Tapi sayangnya, tidak. Dia menyerang lawannya saat lengah dan itulah cara terbaik bagi dirinya. Ucap dari Black Supreme kenapa Zauvan tidak menggunakan kekuatan jiwa. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh White Supreme. Di mana White Supreme dia mengatakan kalau ini semua telah selesai dan pemenangnya telah ditentukan. Zauvan telah kalah. Ucap dari White Supreme. Dan hal itu pun juga dibenarkan oleh Black Supreme. Dan sekarang hanya tersisa bagaimana Zauvan akan mengatasi ini semua. Dan aku harap kau mengerahkan segalanya. Ucap dari Black Supreme. Sedangkan di sisi lainnya yang tahu betul apa yang telah terjadi yang dilakukan oleh Zauvan membuat di sudut lainnya saat ini. Dari bawah jurang dia pun mengatakan, bocah, dari tadi kau cuman pemanasan doang. Dan hal yang sesungguhnya sebentar lagi akan baru dimulai. Karena aku tahu jiwa naga surgawimu yang telah bertransformasi akan segera membalikan keadaan. Dan aku harap kau jangan membuatku kecewa. Ucap dari Dan King Seng. Sedangkan di arena saat ini Zauvan dia pun tersungkur setelah dia terkena serangan dari Yelin. Dan untuk Yelin dia pun mengatakan kalau Zauvan cukup kuat, tapi sayangnya teknik terkuat yang dimiliki oleh Zauvan telah gagal. Dan mulai hari ini mulut binatang suci Kilin kalah dari diriku. Jadi akulah yang jauh lebih kuat daripada kau. Dan kau kini menjadi bawahanku. Dan aku adalah jenius nomor 1 dan kau nomor 2-nya. Dengan begitu kita bisa menguasai domain suci ini bersama. Ucap dari Yelin yang yakin betul kalau dia udah menang. Tapi untuk Zauvan, nggak sudi. Dia nggak sudi menjadi nomor 2. Di mana Zauvan dia juga mengatakan kalau aku tidak pernah menjadi bawahan dari orang lain. Dan kemenangan akan selalu menjadi milikku. Zauvan. Hanya milik Zauvan. Ucap dari dirinya. Tapi mendengar itu semua membuat Yelin pun tahu kalau sepertinya Zauvan akan melanjuti ini semua ke tahap selanjutnya dengan pertikaian jiwa. Apakah kau yakin ingin melanjutkannya ke pertikaian jiwa? Ketahuilah tempatmu Zauvan, Kilinmu itu tidak bisa mengalahkan diriku. Karena kau harusnya tahu, kalau kau belum tahu biar aku beritahukan aja sekalian kepada dirimu tentang kekuatan dari 5 binatang suci. Biar aku jelaskan kalau kekuatan fisik Kilin adalah kekuatan nomor 1 dalam hal kekuatan fisik. Tapi nyatanya dia paling lemah di antara pengendalian elemen yang lainnya. Dia yang paling lemah dalam hal kekuatan elemen. Kalau kau telah kalah di dalam duel fisik, nyatanya sebagai pewaris binatang suci Kilin, artinya kau telah kalah. Dan sekarang menyerahlah Zauvan, tidak ada jalan kembali. Ucap dari Yelin. Dan untuk Zauvan dia pun tahu betul tentang kekuatan dari 5 binatang suci. Ya, aku tahu itu. Tapi warisanku bukan cuma dari Kilin. Ini adalah sebuah campuran dari berbagai macam kekuatan tingkat atas. Dengan banyaknya seni bela diri campuran yang aku miliki, kemungkinan variasi dari jiwa naga surgawi juga tidak akan terbatas. Jadi, tentunya aku tidak akan mungkin dapat dikalahkan begitu saja. Mungkin saja salah satunya akan menjadi kunci kemenangan yang aku miliki. Ujian dari Zauvan di dalam hati yang yakin kalau dia bisa menang dari Yelin dengan kekuatan jiwa miliknya. Dan itu membuat Zauvan dia berujar, dasar bocah tengil. Kau sungguh sangat naif sekali. Ucap dari Zauvan yang kini dia kembali merubah lengan Kilinnya dan dia pun berujar. Tadi kedua, Red Style, Ghostly Dragon Claw. Ucap dari Zauvan yang kini maju kembali menghadapi Yelin. Dan untuk Yelin, teknikmu tidak lagi berguna, Zauvan. Dan sebagai pewaris dari binatang suci, kekuatan dari mastermu lah yang menentukan kekuatan dirimu. Dan satu-satunya harapanmu adalah dengan kekuatan fisik dari Kilin. Tapi sekarang kau sepertinya telah kehilangan segalanya. Ucap dari Yelin yang kini dia pun kembali bersiap untuk dapat menyerang Zauvan dengan Golden Dragon Claw Space Reaper. Ucap dari Yelin yang kini mereka berdua pun adu kekuatan fisik lagi dan lagi. Tapi tidak lagi dengan hanya fisiknya saja. Kini Zauvan dia pun mengeluarkan jiwa naga surgawi. Begitu juga dengan Yelin yang membuat kini dua jiwa naga surgawi bertemu satu sama lain. Dan ini adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa yang membuat Wu Qingqiu yang melihatnya dia pun shock. Dia nggak menyangka kalau ternyata Yelin memiliki jiwa naga surgawi. Dan itu membuatnya sadar betul. Sudah ribuan tahun berlalu,
Di wilayah barat tidak ada satu orang pun yang memiliki jiwa naga surgawi baru. Dan ternyata ini dimiliki oleh Yelin dan juga Zauban. Dan itu membuat Hu Qingqiu, dia pun berpikir kalau ini adalah duel di antara dua jiwa naga surgawi. Dan ini adalah duel yang mempertemukan dua calon raja di wilayah barat. Tak bisa melihat ini semua secara langsung dengan mata kepala sendiri. Ini adalah sesuatu yang legendaris dan hari ini benar-benar keberuntungan dari diriku. Ucap dari Hu Qingqiu yang melihat kedua jiwa naga surgawi akan bertemu satu sama lain. Dan apa yang akan selanjutnya terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja. Karena memang udah sampai sini doang untuk hari ini. Dan klimaksnya akan ditentukan di dalam pertikaian jiwa. Dan ingat, Zauban memiliki banyak sekali warisan. Dan tentunya perubahan jiwa naga surgawi yang dimiliki oleh Zauban bukan cuma satu. Dah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya. Dan gue ucapkan terima kasih banyak udah yang ngasih bantuin gue bayar cicilan laptop. Dan semoga aja gue lebih bisa konsisten upload video-video selanjutnya. Dan untuk rekap, gue taruh di channel Simpan Jack. Di situ ada 5 jam. Dah, itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa. Bye. Thank you.